Halo, Selamat siang, jumpa lagi dengan Dialog Merdeka. Kita sekarang sedang berada di Mentawai. Kita mau ngobrol-ngobrol dengan Pak Rahmadi yang sudah lebih dari 20 tahun tinggal di sini. Selamat datang Pak Rahmadi di Dialog selamat Merdeka ini. selamat siang dan selamat datang. Merdeka pokoknya. Merdeka. Saya mau tanya ini Pak Rahmadi, bagaimana sih ketahanan pangan di Mentawai zaman dulu? Pada dasarnya zaman dulu itu orang Mentawai yang asli ya, yaitu memiliki ketahanan pangan yang sangat tangguh. Pertama, setiap pemukiman orang Mentawai itu ada semacam pola ruang yang mereka lakukan, ada yang dan selalu dengan sumber-sumber pangannya. Yang pertama itu selalu dekat air. Selain untuk memudahkan transportasi, itu air menjadi kebutuhan pokok manusia. Yang kedua, dia selalu dekat dengan konaja atau rawa. Nah, rawa ini adalah sumber atau tempat menanam keladi atau bahasa Mentawainya getek. Nah, dan juga sagu. Nah, dua jenis tanaman ini itu adalah menjadi bahan makanan pokok bagi orang Mentawai, dan dalam tempoh juga ditambah dengan pisang. Itu untuk memenuhi karbohidrat. Protein, mereka punya binatang piaraan dan dia juga berburu, dan sungai juga menjadi sumber ikan yang sumber protein. Dan juga dia di rawa-rawa tadi yang ditanami keladi tadi itu adalah musim kemarau itu biasa melakukan paligadra. Paligadra itu adalah nyeser, itu kalau bahasa Jawanya itu nyari ikan dengan tangguk. Nah, itu yang biasanya sambil untuk permajaan keladi lagi, itu yang biasa dilakukan. Nah, vitamin, mereka kaya dengan buah-buahan di ladang mereka yang mereka sebut dengan tinungglu itu. Tinungglu adalah tinungglu itu kalau bahasa umumnya itu mirip dengan tanaman tumpang sari. Kalau tumpang sari itu ya, kalau tumpang sari di Jawa itu kan ada jati waktu masih kecil, itu ditumpang sari dengan berbagai jenis tanaman muda. Setelah dewasa, nah itu sudah jadi semua. Nah, kalau dia masih baru ditanam, dibuka, itu namanya tinungglu. Ketika sudah besar, itu namanya pumonean. Setelah kebun campur, pumonean itu ada kebun campurnya. Nah, itu artinya masyarakat Mentawai selalu mempertimbangkan sumber pangan, baik karbohidrat, protein, vitamin, dan air. Nah, ini sebenarnya ketika ada gejolak apapun, mereka tidak akan terpengaruh dengan itu. Dan yang harus diketahui, biarpun Mentawai itu adalah dari tanahnya kurang mineral karena batuan muda, tapi Onaja atau rawa-rawa tadi itu adalah lahan yang paling subur, sehingga sustainability dari sumber pangan khususnya karbohidrat itu tidak akan pernah habis. Apa perbedaannya dulu dengan sekarang? Nah, kalau sekarang banyak sejak dunia mulai terbuka, terus kemudian banyak pendatang, baik yang dari pekerja sini PNS, pegawai atau segala macam ya, terus pedagang-pedagang dari luar. Banyak di antara mereka yang sudah punya rezeki cukup sudah mulai terbiasa dengan beras. Nah, tentu saja udah tahu, kita sama-sama tahu beras glukosanya tinggi, sehingga ini kan sumber berbagai macam penyakit. Bahkan ada waktu tahun 2016 ada liputan Kompas, statement dari kepala dinas kesehatan, dia bilang ya perubahan pola makan itu memicu berbagai macam penyakit, gula dan seterusnya yang kayak dengan itu. Nah, ini sebenarnya perubahan yang sebenarnya sedang banyak terjadi. Bahkan di beberapa masyarakat sudah susah. Misalnya kita di Spora ini ya, di side programnya Phil bersama SB ini, kita mencari sagu itu juga agak susah. Sagu harus dikirim dari Ciperut, yang memang dia masih memproduksi sagu masyarakatnya.
Nah di sini kalau olahan dari sagu memang sesuatu banget kalau kita menemukan di Cipora ini. Jadi sudah ada yang hilang. Ada mulai yang hilang. Itu yang terjadi hari ini di sini. Sagu itu sagu ya. Tapi kalau pisang sama keladi masih banyak di sini. Tapi khusus sagu itu udah mulai masih yang tersisa banyak itu di Siberut. Terus apa yang sebaiknya dilakukan untuk ke depan? Saran-sarannya apa? Nah, saya pikir ini kan Mentawai kalau kita kaitkan dengan kebencanaan juga ya. Banyak tadi saya sebutkan bahwa mereka untuk sumber karbohidrat ini kan ditanam di lahan-lahan rawa. Nah, itu kan biasanya flat dengan DPL-nya, ketinggian dari permukaan laut itu kan sangat rendah itu. Sehingga ketika ada bencana banjir, misalnya hujan lebat, seperti di misalnya Saurenu ya, itu hujan lebat, sungainya bisa meluap. Hujan lebat ditambah dengan air pasang laut, itu biasa terjadi banjir. Dan di beberapa tempat di Mentawai, di Siberut, di Cipora, banjir sering dipicu oleh dua hal itu, hujan lebat ditambah ada pasang besar dari laut. Itu biasanya daerahnya kena banjir. Terus kemudian sebagai daerah yang ya kata para ahli ini adalah daerah bencana, di mana ancaman megatrust ini juga akan terjadi di sini potensinya. Ketika itu benar-benar terjadi, maka sumber pangan itu akan habis. Khusus yang di daerah-daerah di pulau yang seperti di Cipora ini, khususnya di daerah-daerah yang banyak dengan mereka menanam keladi kan banyak di dekat pantai. Dan itu agak berbeda dengan Siberut, karena Siberut biasanya agak ke dalam. Mereka punya kebun keladi, Onaja itu ada di daerah aliran sungai bagian hulu. Sehingga ketika ada kejadian itu nggak begitu berpengaruh. Tetapi kalau di daerah Cipora ini yang pengamatan kami mulai dari Weso Oinan, Matobe, Saurenu, dan Sioban, ini pantainya flat. Daerah-daerah mereka membudidayakan keladi itu flat. Maka perlu diupayakan untuk menghadapi krisis seperti itu, maka perlu diupayakan menanam sumber-sumber pangan ini di dataran yang lebih tinggi. Nah, keladi kalau orang dengan varietas palapa orang sini menyebutnya, atau kobo orang Sekap menyebutnya itu bisa ditanam di dataran tinggi. Artinya ada varietas-varietas keladi yang memang bisa ditanam di dataran tinggi, tidak harus di rawa. Nah, ini saya pikir adalah sebuah peluang yang bisa kita lakukan dan bisa disarankan menjadi bagaimana program ASP dan FIL ini mengajak masyarakat tentunya dengan melibatkan pemerintahan desanya untuk bisa mulai memikirkan hal-hal seperti ini dan melakukan, hanya memikirkan, melakukan hal seperti ini untuk antisipasi hal-hal yang terkait dengan kebencanaan ini. Begitu Pak Heru. Oke, terima kasih Pak Rahmadi. Merdeka. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Merdeka. Amin. Terima kasih sudah mengikuti Dialog Merdeka di Mentawai bersama Pak Rahmadi. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran kepada kita bagaimana pola makan dan ketahanan di Mentawai. Thank you.